cerita-cerita ini, setelah kita baca, ini ceritakan tentang karomah, tentang alam kubur, bagaimana alam kubur ini ada paket lah tadi, ada ini kirim kain kafan, ada saling berkunjung, bagaimana keadaan alam kubur. Dan ternyata ini semua, kata Abu Maliki, diceritakan di dalam kumpulan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendirinya Salafi. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa penjelasan kita hari ini masih berkaitan dengan ahli kubur, karena kita ini memang semuanya nanti bakal menghuni kubur. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW mengenai apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kuburan. Dan adapun kemarin kita sempat menceritakan bahwa ada kekasih Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka diberikan keistimewaan. Di dalam kuburannya ada yang sholat, di dalam kuburannya ada yang masih membaca Al-Quran, di dalam kuburannya di antara mereka ada yang dilihat sedang beribadah. Dan ini semua membuktikan bahwa orang yang meninggal dunia hanya pindah alam saja. Dan sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau ini untuk orang mukmin pada umumnya, maka bagaimana dengan para nabi-nabi Allah? Dan kalau itu untuk nabi-nabi Allah, lalu bagaimana dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak sekali kemarin sudah kita sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makom beliau. Dan hidupnya beliau bukan saja hanya sekedar hidup saja, tapi mendengar kabar dari kita, dilaporkan amalan-amalan kita, dan lebih dari itu lagi, bukan hanya sekedar dilaporkan dan beliau menerima informasi, tapi beliau juga mendoakan kalau ada dari kita yang melakukan keburukan. Nah, kemudian kemarin juga kita sebutkan bahwa siapa saja yang salam kepada baginda Rasulullah dimanapun mereka berada, kalau jaraknya jauh maka akan disampaikan oleh para malaikat. Kalau jaraknya dekat, kata Nabi, aku langsung mendengarnya. Berarti ini menunjukkan ada kehidupan yang istimewa untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita menceritakan bahwa hal yang istimewa seperti itu ternyata juga didapati oleh ulama-ulama kita pada orang-orang yang dekat kepada Allah selain Nabi. Ada orang-orang yang diberikan keistimewaan. Di kuburannya masih sholat, di kuburannya masih beribadah, didengar masih ngaji di dalam kuburannya. Nah, kali ini kita masih menyebutkan apa saja yang terjadi di alam barzakh. Di antaranya disebutkan di dalam judulnya, saling berkunjung para penghuni kuburan. Jadi orang yang ada di dalam kuburan itu saling berkunjung, macam kita nih lah. Ke rumah kawan kita bertengok ke sini, lebaran kita silaturahmi, mereka pun ada dengan yang namanya saling berkunjung. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan kana yuhibbu husnal kafan. Ibnu Sirin mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang mukmin kalau mereka yang menangani proses kematian saudaranya, maka dianjurkan untuk memperbagus kafannya. Wa yaqul, dan kemudian Ibnu Sirin berkata, innahum yatazawaruna fi akfanihim. Mereka itu saling berkunjung dengan kafan mereka. Nah, jangan kita gambarkan kelak macam pocong pula. Saling berkunjung dengan kafan, oh, berarti macam pocong lah. Wallahu a'lam seperti apa nanti mereka saling berkunjungnya.
Tidak usah kita bayang-bayang apa dia ngeloncat-loncat kena lah diekat tadi kan. Tidak usah dibayang-bayang. Yang penting ada saling kunjung di antara mereka dan mereka mengenakan kain kafan yang kita kuburkan bersama mereka. Kemudian disebutkan juga bahwa mereka bangga kalau memakai kain kafan yang bagus. Macam kita kalau lebaran pakai baju bagus, nah itu kan kita senang. Begitu juga mereka senang pada saat dikunjungi atau mereka sedang berkunjung mengenakan kain kafan yang bagus. Kemudian di antara yang diceritakan oleh para ulama, riwayat dari Rashid bin Sa'ad, seorang laki-laki punya istri yang baru saja wafat. Orang laki-laki punya istri baru wafat. Biasanya kan ada dari kita ini kalau keluarga meninggal dunia, kita tahu-tahu mimpi ketemu sama keluarga tersebut. Nah, itu terkadang memang Allah mengizinkan kita untuk melihat kondisi mereka. Jadi terkadang itu memang dengan izin Allah. Allah izinkan kita untuk melihat kondisi mereka. Dan ini banyak sekali terjadi. Para ulama itu dimimpikan banyak. Imam Syafi'i setelah meninggal dunia dimimpikan oleh murid-muridnya. Mereka semua bertanya, "Wahai Imam, apa yang dibalas oleh Allah atas semua ilmu, perbuatanmu, ibadahmu selama kau hidup di dunia? Balasan apa yang kau terima setelah engkau meninggal ini?" Kata muridnya pada saat bertemu dengan Imam Syafi'i di dalam mimpi setelah Imam Syafi'i wafat. Kata Imam Syafi'i, "Diampuni dosa-dosaku," kata Imam Syafi'i. Imam Ghazali begitu juga dimimpikan oleh orang-orang setelahnya dan ditanyakan, "Apa balasan yang kau dapatkan setelah engkau wafat ini?" Imam Ghazali pun menyebutkan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Imam Ghazali, bukan karena ilmuku, bukan karena ibadahku, bukan karena kitab-kitab karanganku, tapi dikarenakan satu hari aku sedang mengarang kitab dan di tintaku ini ada lalat yang sedang minum. Dan aku tidak mau mencelupkan kembali pulpen tadi karena takut lalatnya belum lega minumnya. Jadi aku biarkan lalatnya minum, setelah dia lega dia kemudian terbang. Gara-gara kebaikan inilah aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kita tidak usahlah membanggakan sholat jamaah kita, membanggakan qiyamul lail kita, membanggakan apalagi ya kita yang tidak punya ilmu ini, mau membanggakan ilmu kita yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan Imam Ghazali, yang karangannya di dalam fikih ada Al-Basit, ada Al-Wajiz, ada Al-Wasit. Karangannya semuanya tuh di atas 12 jilid. Ini baru fikih. Belum Ihya Ulumuddin dengan cetakan terbaru ada 10 jilid. Belum lagi karangan beliau di dalam Ushulul Fiqh. Ini ilmunya luar biasa. Belum lagi kita bicara pengamalannya terhadap ilmu. Ilmu itu hal yang istimewa. Belum bercakap amal nih. Ilmu saja itu sudah istimewa. Lalu bagaimana kalau kita melihat amalnya Imam Ghazali? Bagaimana kalau kita melihat ibadahnya Imam Ghazali? Lalu bagaimana kalau kita lihat mengajarnya Imam Ghazali, berapa banyak murid-murid yang sudah dia ajarkan, yang sudah mengambil manfaat darinya, dan itu termasuk amal jariyah yang terus-menerus pahalanya mengalir. Tapi ternyata pada saat dimimpikan, kata para ulama, Imam Ghazali bukan menjawab saya selamat, saya dapat ampunan gara-gara ibadah, gara-gara ilmu, tapi gara-gara tadi kebaikan yang saya lakukan kepada lalat. Jangan sekali-kali kita meremehkan satu kebaikan sekecil apapun kepada siapapun, bahkan bukan hanya manusia, kepada hewan pun bisa jadi di dalam kebaikan yang kecil ini terletak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Jangan sekali-kali kau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu,
karena bisa jadi di dalam kebaikan tersebut terletak ridhonya Allah. Kebaikan itu banyak. Senyum kepada saudaramu juga kebaikan. Ramah tamah kepada saudaramu juga kebaikan. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Orang mukmin akan selalu memasuki semua pintu-pintu kebaikan, dan dia tidak akan pernah puas sampai maut menjemputnya. Yang namanya orang mukmin, lihat ada pintu kebaikan, dia masuk. Mau kecil mau besar, ini ciri-ciri orang mukmin, kata Nabi. La yashba' min khairin, tidak pernah kenyang dari kebaikan. Kata baginda Rasulullah, ciri-ciri orang yang imannya sempurna, dia tidak mau meninggalkan pintu kebaikan sekecil apapun. Nah, kita introspeksi diri. Kalau masih lihat ada pintu-pintu kebaikan, kita malas untuk melakukannya, kita enggan untuk melakukannya, koreksi diri kita. Masih banyak penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, masih perlu dikuatkan dengan banyak-banyak kumpul dengan orang soleh, banyak-banyak hadir majelis-majelis ilmu, banyak-banyak kumpul dengan orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan, karena itu bisa menambahkan keimanan. Maka di sini cerita seorang laki-laki yang istrinya wafat. Setelah istrinya wafat, dia mimpi melihat orang-orang yang sudah wafat, dan yang dia lihat ini semuanya perempuan. Dia bilang, lah ini perempuan-perempuan yang sudah meninggal, lalu mana istrinya? Maka dia menanyakan kepada salah seorang perempuan yang ada di situ, kemana istrinya? Dijawab oleh salah seorang perempuan yang ada, istrimu ada, tapi dia sembunyi karena kafannya jelek, dia malu untuk keluar. Maka orang ini langsung mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, aku melihat kejadian seperti ini. Lalu ya Rasulullah, mereka menjawab, istriku tidak keluar karena malu kafannya tidak sebaik wanita-wanita lain. Kalau mimpi ini mimpi kata kita, mimpi ngerapik ngerahul, tidak mungkin akan direspon oleh baginda Rasulullah. Tuh kau mimpi setan paling pasti begitu sama Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah mendengar seseorang ini menceritakan dia bertemu dengan orang-orang yang sudah mati, Nabi tidak mengingkari mimpi ini. Kata Nabi, undur hal ila thiqatin min sabil. Coba cari, kata Nabi, apakah ada orang-orang yang bisa kita percaya? Maksud Nabi ini mengatakan kalimat ini, maksudnya apa? Coba cari, ada dah orang-orang yang dekat mati. Nah, kita titipkan kain kafan untuk wanita yang tadi mati. Maka fa'ata rajulan minal ansor qad hadarathul wafah. Dia mendatangi seorang dari kalangan Ansor yang sudah mau meninggal dunia, sudah sakaratul maut. Fa'akhbarahu, dia ceritakan ceritanya tadi. Faqala al-Ansari, in kana ahadun yuballighul mauta ballaghtu. Kalau memang ada orang-orang bisa menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mati, kalau memang itu bisa terjadi, kata dia, maka silahkan saja titipkan sama aku. Nanti kalau aku mati, aku akan berikan kepada istrimu tadi. Meninggal orang Ansor ini. Ini sahabat nih, cerita ini bukan cerita-cerita dongeng nih ya. Ini hadis ini. Jadi sahabat ini meninggal setelah ditemui oleh sahabat yang istrinya dia lihat tidak keluar bersama perempuan lain. Maka faja'a bi thawbaini muzawwadaini bizzafaron. Ada dua kain yang sudah dia lumuri dengan za'faron. Kemudian kain ini dilipat-lipat, dititipkan di kafannya orang Ansor. Falamma kana lail, subhanallah, setelah dikuburkan sahabat Nabi dari kalangan Ansor ini, di malam hari dia kembali bermimpi melihat
perempuan-perempuan yang sudah meninggal dunia, wa ma'aha imra'atuhu, dan dia lihat sudah ada perempuan istrinya tadi. Berarti lah nyampai paket nih. Paket nih lah sampai. Wa 'alaiha taubanil asfaroni, dan si perempuan sudah mengenakan baju yang dititip ke orang Ansor tadi. Nah, ini paket ke ahli kubur. Jangan nekak kira tak ada di zaman Nabi. Jadi jangan kira cuman baca Fatihah, baca apa, ngirim paket lagi sampai nih ha. Ada orang kan bising baca Quran di kubur, kata dia baca Quran di masjid, tak sampai pahala. Ini ngirim paket ha, tak pakai JNT, tak pakai pos, sampai ke kubur. Ibnul Jauzi meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, cerita seorang perempuan yang melihat ibunya di dalam mimpi. Dia mengadu hal yang sama. Jadi dia lihat ibunya sudah meninggal. Ibunya bilang, kafanku ini tidak bagus, malu ku nak keluar-keluar, kata ibu tadi. Faqassu ala Muhammad wa sa'aluhu wa fihi anna ummaha qalat laha ishtaru li kafanan wa ba'athuhu ma'a fulanah. Kata si ibu bilang sama anaknya, ku ni malu nak keluar-keluar nih, kain kapan ku ni borok. Jadi nanti si fulanah, dia lah tahu siapa yang mati berikut ini. Si fulanah tuh ntar lagi nak datang ke kami, berarti giliran dia tuh. Jadi hati-hati kalau mimpi ketemu orang mati, dia nanti mereka tahu siapa yang mati berikutnya. Dia bilang nanti si fulanah titip kendak sama dia. Berarti ini kan sudah pasti nih orang ini bakal meninggal habis ini. Wa ba'athuhu ma'a fulanah, kirimkan lewat dia. Qala al-Faryabi fadzakartul hadis annahum yatazawaruna fi akfanihim faqultu ishtaru laha kafanan. Maka kata seorang ulama ini, belikan kafan untuk perempuan tadi. Famatatil mar'ah fil yaumil ladzi dzukirat, maka benar kata ibu tadi kan kirim sama si fulanah. Fulanah itu benar-benar meninggal dunia dan akhirnya dititipkan kain kafan. Dan seperti cerita yang awal juga mirip. Nah, ini cerita yang berbeda tapi menunjukkan dua kejadian di mana judulnya di sini paket dari alam dunia ke alam barzakh yang dititipkan kepada orang yang meninggal dunia, yang dititipkan kepada mayat. Dan ini semuanya ada dasar, ada landasan. Kita bukan basing-basing. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya untuk menyebutkan hal-hal yang kita anggap itu ada, bukan hanya sekedar dengar-dengar. Memang ada riwayat-riwayat. Ini yang kita baca ini hadis. Tapi nanti masalah orang tidak mau menerima, mungkin karena bagi dia hadis ini tidak bisa dijadikan standar. Nah, itu urusan dia. Karena ada ulama-ulama yang menjadikan hadis ini derajatnya bisa dijadikan standar. Jadi kalau kita bicara hadis, maka kita harus tahu hadis bukan seperti Quran. Kalau Al-Quran itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Ada bagaimana datangnya Al-Quran, itu pertama. Kedua, bagaimana pemahaman terhadap ayat ini. Jadi tiap-tiap ayat itu ada dua hal ini tidak terlepas. Yang pertama, bagaimana datangnya ayat ini. Yang kedua, apa pemahaman terhadap ayat ini. Dan itu hal yang berbeda. Kalau di dalam Al-Quran, datangnya ayat itu semua dari awal sampai akhir, tidak ada yang namanya istilah sahih, hasan, dhaif, nggak ada. Di dalam Al-Quran semuanya mutawatir. Jadi gak usah dicek lagi kesahihan ayat Al-Quran secara sanad, gak perlu. Tapi masalah pemahaman terhadap ayat Al-Quran, nah itu ranahnya para ulama yang sudah punya modal di dalam bahasa Arab,
punya modal di dalam ilmu cara istimbatul ahkam, ilmu bagaimana menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis. Hanya mereka yang boleh. Nah, jadi kalau itu Al-Quran, berbeda halnya dengan hadis. Kalau hadis, sanadnya tidak semuanya mutawatir. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Beda sanad hadis, beda dengan Al-Quran. Oke. Dari sisi pemahaman juga begitu, tidak semua orang bisa sama di dalam menilai hadis. Karena hadis ini tidak seperti Al-Quran mutawatir datangnya kepada kita, maka kadang-kadang gak heran kita melihat ada ulama yang berbeda pendapat di dalam mensohehkan hadis. Ada satu hadis kadang-kadang yang 5 orang bilang soheh, 5 orang bilang dhaif. Tidak masalah, karena ranahnya ijtihad, ranahnya mereka mencari, menganalisa. Tapi kalau Al-Quran tidak perlu dicari, karena datangnya dari satu kelompok yang besar, didengar oleh kelompok yang besar, didengar oleh kelompok yang besar. Tidak ada keraguan di dalam sanad Al-Quran. Berbeda halnya dengan hadis. Jadi tadi kalau kita sudah tahu yang namanya hadis, itu ada khilaf antara ulama di dalam menentukan sanadnya. Kedua, ada khilaf ulama di dalam memahami makna hadis. Kalau menentukan hadis ini sahih dan tidak sahih saja ulama sudah berbeda pendapat, maka kita harus bijak. Ketika kita tahu yang berkata sahih siapa, yang berkata dhaif siapa, maka kita sebagai orang muqallid itu bebas. Mau ngikut yang ini boleh, mau ngikut yang ini juga boleh. Yang penting kalau kita ikut yang ini, tidak usah sok-sokan nyalahkan yang ini. Karena kita ini cuman ngikut. Kita ini cuman ngikut. Tidak usah mau sok-sokan nyalahkan yang ini. Karena kalau kau menyalahkan yang ini, mereka juga ada sopirnya, mereka juga ada ulamanya. Jadi nggak bisa. Kalau kita dengan dalil-dalil yang kita paparkan mengatakan bahwa alam barzakh itu mereka menerima apa yang kita kirim, bacaan yang kita kirimkan, kita hadiahkan kepada mereka sampai dengan dalil-dalil yang sudah kita paparkan. Kalau bagi mereka dalilnya mereka tidak setujui dalil tersebut bisa digunakan untuk satu hukum, silahkan saja. Yang penting yang menilai hadis harus ahli hadis. Bukan masing-masing orang bisa nilai hadis. Kalau dia cuma sekedar udah ada serak sama hadis nih, main serak nih, main perasaan. Hadis nih pakai ilmu. Kalau main aku udah ada serak pakai hadis nih, macam kurang, hatiku udah ada, tidak tenang aku baca hadis. Hati kau tuh belum selevel hatinya para ulama, tidak bisa dijadikan standar. Nah, jadi kalau kita melihat ada perbedaan pendapat di antara ulama, baik itu mengenai sanad hadis atau pemahaman terhadap hadis, maka kita harus bijaksana. Makanya di dalam Islam ini dijadikan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat antara umat Nabi Muhammad. Nah, ini juga hadis ini itu bukan umat yang dimaksud kita nih, bukan. Karena kalau kita ini dijadikan standar, kacau balau. Di dalam satu majelis ini saja kadang kita berselisih banyak. Ada jarak di antara pemahaman. Ini baru satu majelis, belum bercakap mentok. Tambah warna-warni nanti agama Islam. Kalau masing-masing dari kita ini diberi wewenang untuk paham sendiri, ngambil dari Quran sama hadis. Nah, jadi umat yang dimaksud adalah ulama. Jadi ikhtilafu ummati rahmah yang dimaksud adalah perbedaan pendapat antara ulama. Itu rahmat untuk siapa? Rahmat untuk kita ini umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kita lihat ini boleh, ini tidak boleh.
Oke, sekarang karena kita menggunakan hati-hati ngikut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi satu waktu kadang-kadang kita mau tidak mau ngikut pendapat yang ini. Tapi kita sudah tahu ada ilmunya. Oh, ulama ini memperbolehkan dalam kondisi tertentu kita bisa ngikut ulama ini. Nah, ini kan rahmat untuk kita. Jadi dalam kondisi tertentu kita bisa mengikuti pendapat ulama yang lain yang berbeda pendapat dengan apa yang kita lakukan selama ini. Inilah kata ulama, faidah kita memahami perbedaan antara pendapat-pendapat ulama. Jadi jangan disalahartikan kalau ada ulama berbeda pendapat, jangan disalahartikan bahwa yang ini benar, mana yang kita pegang yang ini benar, yang tidak kita pegang berarti salah. Jangan. Karena kalau seperti itu otomatis kita akan menganggap orang yang di luar madhab Syafi'i berarti ahli maksiat. Misal di dalam madhab Syafi'i kita sholat pakai bismillah nggak? Kita sholat pakai bismillah. Sunnah apa makruh apa wajib? Wajib. Di dalam madhab lain justru tidak boleh pakai bismillah. Sekarang kita nih, madhab kita nih apa? Syafi'i. Di dalam madhab lain justru tidak boleh pakai bismillah. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang mereka tinggal di Indonesia mau mempraktekkan madhab lain di Indonesia, berarti orang ini tidak belajar tata krama jadi imam. Imam itu ada ilmunya, ada tata krama, ada hal-hal yang wajib dia perhatikan. Nabi mengajarkan, bahkan tangisan pun jadi pertimbangan Nabi untuk meringankan sholatnya. Tangisan anak kecil jadi pertimbangan Nabi untuk meringankan sholat. Berarti apa? Imam itu harus paham betul kondisi makmum yang ada di belakang. Makmumnya Syafi'i meyakini tanpa bismillah dia tidak sah sholatnya. Janganlah kita nak ngade-ngade sholat langsung alhamdulillahirabbil. Tidak usah. Bacalah bismillah apa payah. Pendek bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kau berada di kalangan di mana mereka meyakini bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Siapa contoh kita dalam hal ini? Imam Syafi'i contohnya. Beliau seorang ulama, pada saat datang ke tempat lain, di situ di Irak beliau datang. Ini sudah saya ceritakan. Beliau datang ke Irak, kemudian dia tahu di Irak mazhab Abu Hanifah menyebar. Beliau tidak bertemu dengan Abu Hanifah. Beliau bertemu dengan murid Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan. Maka pada saat beliau sholat di kota Irak, beliau pun tidak pakai kunut. Kenapa? Karena si imam alim. Orang imam yang alim, dia akan tahu kondisi makmum yang di belakangnya. Walaupun menurut dia kunut itu sunnah, tapi karena dia memperhatikan makmum di belakangnya, maka dia tinggalkan kunut. Begitu juga kalau ada orang yang mungkin dia madhabnya lain, pada saat dia datang ke Indonesia baca bismillahirrahmanirrahim. Itu imam Masjidil Haram datang ke Indonesia, dia baca bismillahirrahmanirrahim, berarti dia paham. Yang kita Indonesia nih yang kita tidak ngerti nih, apa dia mazhab dia apa kita tidak tahu. Tapi tahu-tahu dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tanya, kau ni mazhab kau ni apa? Wah, aku tidak ada pakai mazhab-mazhab, aku langsung ngambil dari Nabi. Kau ni sahabat ke? Dia langsung ngambil dari Nabi. Ada macam tu juga, aku bukan sahabat, tapi kita langsung menganalisa dari Al-Quran dan hadis. Itu yang diperintahkan Nabi, kata dia. Waduh, macam-macam benar kau ni. Kau sholat selama ni prakteknya dari mana? Dari Al-Quran sama hadis? Apa kau ngambil di praktek buku sholat yang ada di toko-toko? Kau sholat, kau tahu ada ruku. Kau tahu ruku dari Al-Quran kan? Kau tahu iktidal dari mana?
dari buku praktek sholat terjemah, apa kau tahu dari Al-Quran sama hadis? Panjang kalau kita bercakap macam ini, tiap hari diulang-ulang. Jadi memang itulah ya kondisi kita ini kadang yang membuat banyaknya perpecahan ini, orang-orang yang tidak tahu, cuman sok tahu. Intinya memang ke situ. Jadi karena yang didengar banyak, dan dia melihat mendak beda, dak ngetop, nih. Nah, akhirnya dia memunculkan perbedaan-perbedaan. Jadi tadi sudah kita ceritakan di mana Abu Ya Maliki mengangkat satu tema yang agak berbeda. Itu gara-gara tadi hadis, di mana kita harus paham perbedaan ulama di dalam menentukan hadis. Kalau dua ini sudah tidak ada, tinggal satu. Jadi ulama tidak ada lagi berbeda pendapat di dalam sanad hadis karena derajat Al-Quran itu mutawatir. Jadi tidak ada lagi sanad yang perlu dibahas. Jadi tinggal pemahaman tentang makna ayat. Nah, sebagian ayat Al-Quran kata ulama ada yang dalalahnya qat'iyah, artinya semua orang pahamnya sama. Seperti misalkan qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Nah, ini dalalahnya qat'iyah. Dalalahnya ayat ini menunjukkan makna bahwa Allah itu Esa, artinya tidak ada dua. Siapapun pahamnya sama. Berarti apa? Al-Quran ini nanti kalau dibagi dari pemahaman, ada yang pemahamannya disepakati, tidak boleh kita berbeda. Ada yang pemahamannya berbeda. Tapi kalau hadis tadi dari sanadnya aja udah beda, dari pemahamannya juga beda. Nah, jadi kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu itu, dan kita pada saat mengamalkan satu amalan berlandaskan perkataan para ulama yang kita ketahui mereka menunjukkan kepada kita dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting ada dalilnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak ada amalan yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar dari hadis Nabi Muhammad atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada yang bertentangan. Jadi klaim mereka itu hanya klaim umum. Pada saat mereka melakukan bid'ah, mereka tidak menyebutkan hadis apa yang kita langgar. Mereka hanya sebut ini hal yang baru, ini tidak ada di zaman Nabi. Selesai. Habis itu pikirlah ikat sendiri, kata dia. Jadi kita pula disuruh berpikir. Nah, jadi kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Setelah tadi kita bahas bahwa ada surat atau paket dari alam dunia ke alam barzakh melalui orang-orang yang sudah meninggal dunia. Berikutnya disaksikan di beberapa kuburan itu ada cahaya. Ada beberapa orang yang sering menguburkan orang lain, pada saat batu bata atau papannya diangkat atau terangkat oleh angin, tiba-tiba dia melihat ada cahaya. Dan yang diceritakan di sini sangatlah banyak. Jadi ada beberapa ulama di sini yang diceritakan mereka melihat kuburan orang yang dia kuburkan itu berubah menjadi cahaya. Dan perlu kita ketahui, dari cerita ini nggak semua orang bisa melihat. Ini hanya cerita-cerita yang disaksikan oleh sebagian orang. Tidak semuanya bisa melihat. Makanya di sini dikatakan fa akhbartu bidzalika ashabi. Jadi ada seseorang yang melihat ada kuburan yang bercahaya, kemudian dia kabarkan kepada temannya. Setelah dia kabarkan, dia masih melihat cahaya tersebut, dan teman-temannya yang dia beritahu tidak ada satupun dari mereka yang menyaksikan cahaya dari kuburan tersebut. Maka dia katakan falam yarau ma ra'aitu. Tapi mereka tetap saja kata orang ini tidak melihat apa yang aku lihat. Berarti ada orang-orang yang Allah khususkan dapat melihat hal-hal istimewa. Tak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian ini semua cerita-cerita ini setelah kita baca, ini ceritakan tentang karomah, tentang alam kubur, bagaimana alam kubur ini ada paket lah tadi, ada ini kirim kain kafan, ada saling berkunjung.
Bagaimana keadaan alam kubur? Dan ternyata ini semua, kata Abu Yamaliki, diceritakan di dalam kumpulan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendirinya Salafi. Tapi yang perlu kita ketahui, mungkin muncul pertanyaan mengatakan gini, nah, kalau ini akidahnya Wahabi, akidahnya Salafi, lalu kenapa kok mereka benci dengan tahlilan, hal-hal yang bau-bau alam kubur ini mereka tidak senang? Kenapa? Maka perlu kita ketahui, setelah edaran majalah-majalah ini, karena ini bentuknya bukan kitab utuh. Jadi dulu Universitas Malik Saud itu mengedarkan, Muhammad bin Saud di Riyadh mengedarkan majalah yang berisi lembaran karangan mingguan Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Diedarkan setelah ditahqiq. Arti ditahqiq itu apa? Kalau kita ini kan ada apa istilahnya kalau di majalah itu sebelum dicetak itu ada apa? Apa? Iya, koreksi. Setelah koreksi itu apa namanya itu? Ada istilahnya khusus di dalam majalah itu. Apa coba dibantu coba? Apa? Tidak pernah macam majalah maksudnya. Bukan. Cross check itu sebelum kita nulis. Nah, semacam itulah. Pada saat editor ini ingin mengoreksi, jadi mereka nanti udah ada beberapa orang yang sebelum dicetak ini sudah dipastikan sudah benar semua. Ya enggak? Nah, ini kata beliau, semua yang mau diedarkan itu semuanya setelah ditasheh, dikoreksi, dan kemudian dibenarkan oleh beberapa ulama-ulama bahwa ini benar perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tapi masalahnya, loh kok kenapa orang-orang Salafi tidak tahu hal ini? Karena setelah diedarkan, beberapa orang-orang yang sekarang itu buru-buru langsung menarik dari pasar. Itu penyebab mengapa banyak dari mereka yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena setelah ini diedarkan, itu cepat ditarik dari pasar. Nah, ini wallahu alam kenapa. Dan yang ditinggalkan hanya karangan-karangan Muhammad bin Abdul Wahhab yang di dalamnya bertentangan dengan hal-hal yang kita baca ini. Jadi dari halaman kemarin di mana kita menyebutkan tentang karomah untuk selain Nabi. Jadi orang-orang selain Nabi ada karomah yang terjadi di dalam kuburan mereka. Setelah mereka wafat, Allah berikan kemuliaan. Di antaranya sholat di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, kemudian saling berkunjung di kuburan, kemudian mengirimkan kain kafan kepada orang yang sudah meninggal, cahaya yang keluar dari kuburan. Ini kan semua karomah, diingkari oleh orang-orang Salafi. Kalau kita bercerita manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, kita bercerita manakib Imam Fulan, kata orang ngapu kada cerita sahabat ya. Cerita sahabat ya, kawan Nabi kalau sahabat tuh. Kalau eka cerita imam-imam siapa yang tahu gitu. Tak usah, itu hal yang baru. Kalau sahabat Nabi memang ada di kitab-kitab hadis. Manakib Abu Bakar As-Siddiq, manakib Umar Ibn Khattab, manakib Utsman bin Affan. Di kitab hadis kalau kita lihat Kutubus Sittah, nanti ada pembahasan khusus biasanya setelah bab tafsir. Kitab tafsir biasanya di akhir-akhir, seperti misalkan Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, setelah tafsir beliau membahas babul manakib, kitabul manakib. Manakib artinya biografi, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi diceritakan di hadis tentang sahabat, tapi mereka gunakan untuk melarang kita menceritakan selain sahabat. Kan gak nyambung. Sekarang pada saat saya membaca kitab ini, nih
saya baca kitab ini. Apakah berarti saya melarang baca kitab lain? Udah masuk belum? Maksud saya nih, jadi orang salafi melarang kita baca manakib. Alasannya kenapa? Karena di kitab-kitab hadis itu yang disebut adalah manakib sahabat. Mereka menganggap disebutnya manakib sahabat di dalam kitab hadis itu sebagai larangan tidak boleh menyebut selain sahabat. Padahal kan tidak nyambung. Jadi kalau kita baca kitab ini, apakah berarti tidak boleh baca kitab lain? Kan enggak. Nah, jadi cara berpikir mereka ini kadang ruwet, tidak tahu lagi lah nak ngomong apa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Besok insyaAllah kita akan membahas tentang pembahasan yang cukup penting, karena ini pembahasan banyak sekali dari kaum salafi yang cuma ikut-ikutan menyebarkan hadis ini dan kemudian memahami hadis ini dengan paham salah seorang ulama yang dikatakan salah, bahkan gara-gara kesalahannya di dalam memahami hadis ini dia dipenjara. Nah, jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang penting, insyaallah di malam minggu ya, di Lembong ya. Di Lembong, karena malam Sabtu seperti biasa kita di Masjid Amalia ba'dal maghrib lain pembahasan. Wallahu taala alam bis shawab ya Rabb.